2 hari berturut-turut kader PDI Perjuangan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan kembali lagi bersama kami, kasus korupsi di Indonesia memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan jauh dari kata steril dari korupsi, Indonesia itu belum termasuk menurut saya negara yang berhasil dalam mengatasi dan memberantas koruptor. Karena memang ini didukung oleh beberapa faktor rekan-rekan. Salah satunya adalah dampak jerak kepada koruptor yang kalau saya katakan efek hukumannya sangat-sangat ringan. Bagaimana tidak ringan? Terkadang kasus korupsi ini penanganannya lama, vonisnya ringan, belum lagi di lapas sempat disentil oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, penjaranya ada AC, kasurnya empuk, dan ini sangat, aduh, sangat-sangat miris rekan-rekan. Kita lihatlah bagaimana masyarakat kita berjuang. Hidup dari waktu ke waktu, kita tidak bisa menutup mata. Indonesia ini negara yang belum sepenuhnya sejahtera. Kesejahteraan artinya tidak merata 100%. Masih ada kesenjangan sosial. Tapi korupsinya gede-gedean. Dan inilah yang harus menjadi concern kita semua. Karena jika diibaratkan Indonesia adalah sebagai kapal, maka kita harus menyingkirkan orang-orang yang ingin merusak kapal tersebut. Bayangkan ketika suatu kapal berlabuh, namun awak kapal ini yang nakal, justru melubangi kapal secara terus-menerus, maka kapal tersebut bisa karam dan negara bisa bangkrut. Inilah yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Jangan biarkan Indonesia bangkrut dulu, baru kita concern menangani kasus korupsi. Ini adalah sebuah tindakan yang akan sia-sia nantinya. Namun, kita masih memiliki cukup waktu untuk mengatasi kasus korupsi ini. Dan kita memiliki lentera harapan yang sangat terang. Di pundak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita sudah lihat bagaimana gaya Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kasus korupsi ini luar biasa. Meskipun terkesan, oke, Prabowo tangan besi kalau soal korupsi. Ya tidak apa-apa, karena Prabowo beranggapan jika salah, tetap salah itu. Maupun kawan atau lawan, ia tetap menjadi tersangka meskipun pada kenyataannya dari daftar para koruptor yang ditangkap itu ada beberapa elit partai politik yang dari internal, dari timnya Pak Presiden Prabowo Subianto maupun dari lawan. Nah, ini yang jadi masalah ketika ada dari kubu lawan menyebutkan ini adalah pesanan politik. Kemudian kita masih ingat betul saat penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kurang dekat apa dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau soal urusan kasus korupsi dan skandal-skandal lainnya, langsung KPK datang menggeledah, menyita beberapa alat bukti. Kemudian Pak Presiden menegaskan kepada seluruh jajaran hukum bahwa untuk tidak tebang pilih. Namun ada yang menarik, kubu sebelah berkomentar bahwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil hanyalah drama politik semata. Ini benar-benar serba salah. Presiden Prabowo Subianto, waduh, banyak yang ngerongrong rekan-rekan. Pak Presiden melakukan ini hajar kritik, hajar ini itu. Padahal ini kan Pak Presiden masih awal-awal kepemimpinannya. Kita tidak fair lah menyerang Pak Prabowo, menyerang Gibran dan jajarannya. Maka dari itu kita cukup mengangkat satu isu yakni koruptor. Dan ketika koruptor berhasil dibasmi, hukumannya ada yang jelas dan jera serta terkesan kejam, maka urusan selanjutnya akan sedikit lebih mudah terselesaikan rekan-rekan. Dan kita patut mengkaji lebih dalam informasi ini karena memang hukuman-hukuman bagi koruptor ini sangat-sangat alot untuk disahkan, termasuk undang-undang perampasan aset begitu sangat lambat untuk dilakukan. Kira-kira apa penyebabnya? Mari kita kaji lebih dalam. Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat diselesaikan DPR. Wih, tepuk tangan buat Gerindra yang sudah speak up soal RUU perampasan aset. Kita akan menunggu para partai-partai yang lain ini, ayo kemana? Tapi kayaknya jangan berharap dengan partai yang satu ini ya guys. Kita baca dulu isi beritanya ya. Terpisah sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang meminta DPR segera menyelesaikan RUU tersebut. Puan pun meminta kepada awak media agar bertanya ke Jokowi, apakah langkah mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset justru akan membawa kebaikan. Mohon maaf Ibu Puan, yang jelas
untuk RUU perampasan aset ini akan membawa kebaikan untuk rakyat kecil, rakyat di Indonesia, Ibu. Tapi mungkin tidak baik untuk para koruptor gitu ya, Ibu. Oke, kita lanjut. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu coba tolong ditanyakan, kata Ibu Puan dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Jakarta Kamis ini. Puan pun tak menjawab tegas apakah DPR akan berupaya menyelesaikan RUU perampasan aset ini di sisa masa sidang 2024. Ya gimana ya kalau ketua DPR-nya aja statementnya seperti ini. Ditambah lagi statement dari sekjen partai ini tentang RUU perampasan aset. Ini dia. Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Apakah kalian bingung dengan statementnya seorang sekjen partai tersebut? Kalau saya sangat bingung sekali. Kenapa bisa-bisanya perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi dan perampasan demokrasi? Sedangkan aset yang akan diambil oleh negara adalah hasil dari korupsi, hasil dari nyolong uang rakyat. Hei, benar atau benar? Kami sudah memberikan usut konkret, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu. Yang konon katanya sampai 1.000 triliun, miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Dalam pidatomu di mimbar-mimbar politik kau mengatakan bahwa apa admin Gerindra, apa-apa admin Gerindra, dikit-dikit admin Gerindra menghilang dari line, admin Gerindra bungkam dan segala macam. Kalian kenapa sih selalu menyalahkan admin Gerindra? Dia cuman admin loh. Kalian berharap apa dari seorang admin? Bahkan sampai admin Gerindranya pun akhirnya komentar, terus kita harus apa? Terus admin Gerindra harus apa? Kalian pikir seorang admin Gerindra itu bisa merubah putusan hakim? Presiden aja itu tidak ada urusannya dengan keputusan pengadilan, keputusan hakim dan segala macamnya, nggak ada. Tapi presiden bisa memberikan grasi. Presiden juga bisa memecat hakim. Presiden bisa meninjau ulang, mencari tahu ada kejanggalan nggak dari hakimnya. Menurut gua, kalau kalian netizen mau berbondong-bondong komentar, itu bukan ngetekin admin Gerindra, tapi ngetekin kejaksaan, hakim, mungkin bisa juga ngetekin komisi yudisial. Gitu loh, bukan admin Gerindra. Kayak menurut gue capek banget ya jadi admin ya, capek banget jadi admin partai gitu. Menurut kalian tuh segala-galanya tuh salah admin Gerindra gitu. Tom Lembing sama Hasto itu ketangkep KPK gara-gara kasus korupsi. Anak-anak Abah itu ngedukung loh, bukan ngedukung yang gimana-gimana sih, tapi support gitu, kayak nggak percaya seorang Tom Lembing itu begitu gitu. Terus Partai Merah PD itu ya, kalian sebut sendiri nama partainya, itu juga menyemangati, kasih semangat. Menurut gue yang harusnya didesak itu DPR untuk membuat RUU perampasan aset, untuk mengesahkan gitu loh. Yang buat RUU itu cuma bisa DPR. Tapi nggak tahu sampai sekarang kenapa DPR itu masih belum membahas tentang RUU perampasan aset. Menurut gue, kalau kalau kita tidak terima dengan putusan Harvey Muiz ya, yang dibui 6 tahun setengah gitu ya, ya desak DPR setidaknya untuk mengesahkan dan membuat RUU perampasan aset gitu loh. Kalian tahu nggak kenapa koruptor di Indonesia itu nggak bisa dieksekusi sama kayak kemarin kasus yang di China itu? Menurut yang gue baca ya, kalau di Indonesia koruptor dihukum metong gitu ya, itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Komnas HAM juga sebaiknya koruptor itu dimiskinkan. Terus katanya juga ya, kalau hukuman metong di Indonesia itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang gua bingung, sila kedua dianggap, sila kelima gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dianggap. Terus solusinya gimana? Ya menurut gua Indonesia harus punya RUU perampasan aset. Jadi enak, mau gimana-gimananya tuh enak. Karena kalau udah ada RUU perampasan aset untuk para koruptor itu enak, bisa tinggal dimiskinkan gitu. Yang jadi masalah, DPR itu tidak pernah menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Ya nggak tahu. Nah, kalau DPR udah membuat rancangan undang-undang perampasan aset tersebut baru diajukan ke presiden. Masalahnya ya sampai sekarang itu RUU perampasan aset masih belum dibahas sama DPR RI. Coba deh DPR RI yang kemarin sama yang sekarang siapa? Tulis deh di kolom komentar. Gue males nyebut namanya, sama partainya juga udah mager. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat
keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Tapi yang menteri-menteri sesudahnya itu yang lebih masif, kenapa kan sama kelakuannya. Yang Lembong itu ada yang menduga, bukan saya, ada yang menduga dikriminalisasi. Kenapa? Karena diduga dikriminalisasi itu akan analisis banyak orang. Ada Pak Budiwan, Antoni, macam-macam lah banyak. Itu dikriminalisasi. Kenapa dibilang begitu? Karena sebenarnya Pak Lembong itu membuat kebijakan yang kemudian dia ditersangkakan itu adalah tahun 2016. Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartias Lukito, ada Agus Parmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan. Itu kan mestinya kan mulai dari sini nih, dari yang terdekat. Kenapa mulai yang dari jauh? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu